Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan dengan NIM di 1A020203 dari kelas Perancangan Kontrak B1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, pengertian perancangan kontrak, kedua, fungsi perancangan kontrak, dan ketiga, asas-asas perancangan kontrak. Yang pertama, pengertian perancangan kontrak. Perancangan kontrak dari istilah bahasa Inggris yaitu kontrak drafting. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perancangan adalah proses, cara atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan legal contract drafting yaitu penyusunan kontrak hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari beberapa struktur seperti anatomi, substansi yang kemudian disahkan atau dilegalkan secara hukum. Yang kedua, fungsi perancangan kontrak. Perancangan kontrak memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi, yaitu menggerakkan dari yang tidak bernilai menjadi bernilai. Yang kedua, fungsi hukum, yakni merupakan instrumen hukum atau sebagai alat bukti. Yang ketiga, asas-asas perancangan kontrak. Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta yang keempat menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Yang keempat, asas iktikat baik. Asas iktikat baik tercantum di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Yang kelima, asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.